atas tanah. Ini bakal jadi salah satu episode paling gila. Mereka bakal naik 30 meter di atas tanah. Mereka harus pegangan di tiang selama mungkin, dan yang terakhir bertahan menang. Kita mau pikiran mereka kacau. Kita mau mereka... John, ini jam 5 pagi dan syutingnya belum selesai. Ayo naik 30 meter di atas tanah. Ini bakal jadi salah satu episode paling gila. Mereka bakal naik 30 meter di atas tanah. Mereka harus pegangan di tiang selama mungkin, dan yang terakhir bertahan menang. Kita mau pikiran mereka kacau. Kita mau mereka rasain semua emosinya. Ini membuatku ketakutan. Kita di episode 6, ada 13 orang. Sekarang kalian semua karakter utama. Lebih banyak cerita, lebih fokus ke kontestan. Mereka nggak pernah setegang ini. Ini puncaknya dari 2 episode yang berujung di satu momen. Sekutu udah runtuh. Dia berbisik sendiri. Waktu syuting season kemarin, ini belum ada panggung suara terbesar di Amerika Utara. Aku sengaja lebay biar lebih heboh. Kalian ada yang takut ketinggian? Jim ketakutan banget. Kalau jatuh, kamu jatuh 30 meter. Aku belum pernah merasa setnya setegang ini. Bisa kerasa. Oh! Banyak drama bermunculan. 3 orang akan dieliminasi dengan sangat brutal. Aku tahu bakal terjadi. Kontestan, inilah waktunya. Banyak orang yang bakal... Ada 3 derek yang menahan 3 platform yang beda. Mungkin masing-masing bebannya ya sekitar 15 ton atau semacamnya. Gila sih. Kalau dikira-kira berapa biayanya? Totalnya mungkin setengah juta. Setengah juta buat episode Oh iya ini? ya, tapi ini kelihatan luar biasa kan. Kami benar-benar mengangkat kontestan 30 meter di atas tanah. Kita berhenti di sini. Ayo naik 30 meter di atas tanah. Ini tantangan ketahanan, jadi mereka harus pegangan di tiang selama mungkin, dan yang terakhir bertahan menang. Waktu kami pasangin tali pengaman, mungkin ada yang baru pertama kali pakai itu. Waktu mereka diikat ke kabel, mereka nggak tahu kenapa mereka diikat. Kalian ada yang takut ketinggian? Ini membuatku ketakutan, iya. Bro, Jim ketakutan. Jim nggak suka ketinggian? Dia nggak suka, itu ketakutan terbesar. Kita mau penonton kenal kalian. Jadi tunjukin kelemahan kalian. Buat episode ini aja, kami memasang 140 kamera. Rekaman drone-nya pasti bakal keren banget. Di bawah ada 2 kamera yang akan menyorot ke atas untuk mengatur perspektifnya. Tugasku adalah mengatur dan mengawasi semua kamera, framing, pencahayaan. Brandon, bisa kasih shot yang beda? Dia sudah direkam. Di platform nggak boleh ada terlalu banyak kameramen. Jadi kalau lihat ke samping, banyak yang disembunyiin oleh Jimmy dan kontestan. Ada sekitar 5 atau 6 kamera di tiap platform di atas karena mereka mau nangkep setiap momennya. Meski ada batas beban di platform. Kita mulai permainannya. Nanti ada alarm, begitu beep, lantainya jatuh, lalu mereka harus pegangan di tiangnya. Oke, platformnya udah hilang. Ada yang mau jatuh secepat ini? Kita nggak tahu selama apa, mungkin 2 menit, 3 menit, 30 detik, lantainya akan naik lagi, mereka bisa injak lagi, istirahat sebentar, tapi lantainya jatuh lagi, dan... Oke, semuanya naik lagi. Kalau ngerasa nggak bisa menang, kalian bisa berhenti. Lepas aja. Kamu gemetaran di atas sana. Nick mau jatuh, Nick mau jatuh. Astaga. Bagus, D dan LG. Sempurna. Dan semua talinya, tali pengaman, jadi kalau mereka lepas, mereka terjun bebas 12 meter, mereka turunnya melambat. Nanti klipnya dilepas, dan berdiri di atas tanda X buat mereka yang dieliminasi di tantangan ini. Kita lakuin sampai 2 orang jatuh. Kita nggak mau ini kelihatan aman. Iya. Iya kan? Iya, ini emang terdengar gila. Kita mau ini tetap terlihat menakutkan. Apa ada sesuatu dari tantangan ini yang terlalu ekstrim sampai ditolak di bagian pengujian atau konsepnya? Iya, tadinya kami mau nggak pakai kabel. Tanpa kabel? Jadi Dan mereka kami jatuh akan- aja? Tadinya, Terus gimana? mereka jatuh ke air. Air salah satu Jadi ini pilihannya. bukan tanah tapi air. Ya, ya. Terus kenapa ide itu nggak jadi? Ketinggiannya harus diganti. Jadi 15 atau 8 meter? Iya, 15 Oke, meter. jadi Jimmy lebih suka angkanya 30 meter di atas tanah. Yap. Dan karena itu sedikit lebih seram. Hitung mundur. Ini ronde terakhirnya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi saat syuting. Briley, aku percaya kamu. Aku jaga kamu. Aku jaga Taylor. Kamu tahu kan, aku selalu memegang kata-kataku dan bakal aku terusin. Waktu di atas sana, Monica beneran berbisik sendiri. Aku bohong. Kamu dengar dari headphone. Bukan dari sini. Yang lain dengar, diterusin ke kita, dan aku kasih tahu Tyler buat dipakai sesuai kebutuhan. Monica resmi menangin permainan kuatnya. Jim seneng banget sekarang. Dia nggak pernah seseneng ini. Mungkin ada yang melihatku dan mikir, oh,
dia nyebelin, tapi aku ngelihat diriku kayak Jim Carrey. Misalnya waktu ngobrol gini, aku biasa aja, ya kan? Tapi waktu acara mulai, aku ya sengaja lebay biar lebih heboh aja. Gayaku begitu, itu ciri khasku. Jim belum pernah menang tantangan. Belum, Monica selalu ngebantuin dia. Monica, gimana perasaan kamu? Rasanya lega banget. Kayaknya aku baru lolos dari 5 atau 6 tantangan. Aku belum pernah kalah sekalipun. Monica lawan yang sangat tangguh dari sudut pandang kompetisi. Tapi dia adalah mesin konten. John, ini jam 5 pagi. Dan syutingnya belum selesai. 1 jam lagi, aku harus naik pesawat ke Panama. Dan di Panama buat syuting pulau yang dimenangin Ian. Iya, Buat dapetin cuplikan 20 detik buat acara ini. aku harus terbang, naik kapal, naik pesawat, naik kapal. Di pulau harus keliling. Ian, selamat datang di pulau 1,8 juta dolar. Setelah selesai, naik kapal, naik pesawat, naik kapal, naik pesawat, sampai jam 6 pagi besoknya, dan langsung syuting lagi. Ada apa malam ini? Kita di episode 6, ada 13 orang, jadi kasih mereka waktu buat nyari konten. Terus main game keduanya. Ini tuh kayak yang pernah aku ceritain. Season kedua tuh lebih banyak cerita, lebih fokus ke kontestannya, bukan cuma gamenya. Oke, aku harus pergi. Permainan berikutnya bakal nentuin siapakah yang bakal nemenin Monica ngambil keputusan siapa 3 orang yang kehilangan 5 juta dolar. Kayak ada apa ini? Kamu dengerin apa? Ini dengerin Jimmy dan percakapannya. Kita punya staff yang naikin volume, siapapun yang ngomong sama Jimmy, supaya kita bisa dengar apa yang terjadi sama Aku dia. suka kotanya Jimmy. Kalau aku dapat uangnya, aku beli kota ini. Aku jadi wali kota B-City secara resmi. Oke, Jim. Kamu lucu banget. Iya. Terus buat orang yang ada di setnya, misalnya di sini Tyler, di studio produser cerita, supaya kita bisa saling komunikasi dan mastiin semua orang tahu persis apa yang terjadi. Kami bisa ngelacak semua kontestan dan semua pencapaian sepanjang serial ini. Gimana penampilan mereka di tantangan perorangan, siapa temannya, mereka berkonflik atau bersekutu dengan siapa. Ayo semuanya, ikutin aku. Kita lihat siapakah yang akan menang game pintarnya. Waktu hatinya dihancurin, bakal banyak orang yang marah. Aku gak sabar. Tutup pintunya! Game malam ini sangat istimewa karena mereka bakal syuting di panggung suara Jimmy yang baru dibangun dalam 6 atau 7 bulan. Waktu kita kesini, ini belum ada. Sekarang panggungnya udah jadi dan berfungsi. Ini salah satu panggung suara terbesar di Amerika Utara. Jimmy, bunuh kamu kalau dengar. Ini paling besar di Amerika Utara. Ini panggung suara paling Ya, besar di Amerika ini panggung Utara? suara terbesar di Amerika Utara. Yang portable, ya soalnya di tengahnya nggak ada tiang. Biasanya bangunan sebesar ini butuh tiang buat menopangnya. Dan ini baru satu. Ini satu studio. Di sana ada lagi. Ada beberapa set buat video YouTube lain yang pernah kita rekam bareng Jimmy di sana. Seluruh area ini jadi kampus perfilman. Gila ya kalau bayangin apa yang bisa dicapai satu orang YouTuber. Selamat datang di Game Pintar. Kalau kamu bilang di season kemarin kita bakal syuting season selanjutnya di belakang studio kami. Ngerti maksudku? Tapi terjadi bro, mereka ngelakuin ini. Ini hal paling futuristik yang pernah kami lakuin. 4 tahun lalu kami syuting di gereja tua. Mungkin keren kalau aku jelasin aturannya sambil main. Dan kita bikin pola pertamanya tuh yang sederhana aja. Tunjukin pola bohongan. Garis lurus saja. Contoh yang gampang aja buat ngejarin kalian. Kalau salah langkah dan nginjek yang bukan hijau, seluruh lantainya jadi merah. Kamu kembali ke kota dan hatimu bisa dihancurin. Waktu kalian 10 detik dari sekarang buat mengingat seluruh polanya. Kalau kalian siap, tekan tombol kalian. Kita mulai ronde pertama. 2, 3, 4, 3. Mereka udah fokus. Aku nggak dengar apapun selain nomor. Begitu mereka di sebelah sini, kamu bisa singkirin atau bantu mereka. Sebaiknya kalian bantu karena aku nggak inget apapun. Aku injak yang ini. Kayaknya aku nginget seenggaknya 4-5 baris terakhir. Ya, semoga aja dia nyampe sana. Tetap semangat, Jim. Kamu udah bagus. Oke, P2, tolong kembali lagi ke Monica. Lihat semua benda di belakangku. Beberapa hari lalu semua ini belum ada. Mereka ngebangun ruang kendali yang berbeda dengan yang biasa kita tempati. Ini pekerjaan besar, bukan cuma ngebangunnya, tapi syuting di dalamnya. Glitch, sesuai aba-abamu. Nanti akan ada semacam seni yang masuk. Ada 12 sampai 13 kontestan ditambah Jimmy di telingaku sekarang. Aku cuma dengerin semua obrolan yang terjadi sekaligus dan Tyler kayaknya sampai kena serangan cemas. Dia bilang keluarin semua ini dari kepalaku. Ini yang dia denger dan bikin dia panik.
Maksudku, ya aku bilang aku punya alasan di balik semuanya. Gak ada hubungannya sama. Jadi intinya semua orang ngomong sekaligus. Kecilin volumenya. Kayaknya siapapun yang maju berikutnya bisa berhasil nih. Tapi pertimbangkan baik-baik, jadi aku kasih beberapa menit buat memikirkannya dan beritahu kami yang kalian pikirin. Carl, Jimmy terus bilang begini di sela-sela syuting. Ini kesempatan buat ngebangun karaktermu. Reaksi kalian tuh harus heboh, aku udah sering bilang begitu. Season kemarin di titik yang sama, pesertanya ada 50 orang dan sekarang cuma 13 yang bakal jadi 10. Jadi menurutku, dia lagi berusaha buat membentuk karakter dan dia lagi ngebangun cerita juga. Oke, dia nyoba, nggak ada yang nyoba ngalahin dia. Nick, kamu bisa bro. Seseorang di sini akan tersingkir kalau Nick menang. Nick kelihatannya pede banget, bahkan dia langsung ambil langkah pertama tanpa nunggu instruksi. Atas, atas! Yes! Aku udah bilang orang berikutnya pasti bakalan menang. Sejujurnya mereka nyelesain tantangan ini lebih cepat. Awalnya kami rencana syuting selama 6 jam, jadi kami bakal balik lagi ke kota. Bawa yang lain keluar, mereka diasap. Yang lainnya ayo keluar. Jimmy, apa yang bakalan terjadi? Kami nggak ngeliminasi malam ini. Kami lagi ngebangun cerita dan ada 2 pemenang yang bakal mutusin siapa yang akan pulang. Kami kasih 24 jam buat interaksi sama yang lain sebelum voting. Gimana stamina kamu sekarang? Ini udah 30 hari. Apa kamu tersyok-syok ke garis finish sekarang? Ini berat sih karena aku harus upload TikTok, harus upload YouTube Shorts, harus upload video di channel utama. Ini Mr. Beast, YouTuber terbesar di dunia. Jadi di belakangku Jimmy lagi collab dengan kreator lain. Ini yang ke-9 malam ini dan dia nggak ngebut di masing-masing collab bareng mereka. Apa itu brand Rivera? Ya, apa kabar? Dan semuanya diatur oleh Sinan, kepala pemasaran Beast Games, buat promosiin acara ini. Kira-kira udah berapa banyak TikTok yang kamu rekam selama acara ini? 47, 48. Wow. Dan sesusah apa dapetin waktu dengan Jimmy? Susah banget. Kamu bilang duluan sebelum aku selesai. Susah banget. Iya. Kami menempati kreator di area set yang berbeda waktu Jimmy istirahat. Jadi kita bisa collab secara beruntun tanpa kehilangan waktu. Kami berusaha gunain setiap bagian di city sebagai lokasi syuting, mulai dari gym, perpustakaan, sampai cafe Feastable. Little Shooter ngajarin semua yang dia tahu. Oke, berapa lama persiapannya? Persiapan kami berminggu-minggu. Aku ketemu sama setiap kreator sebelum Jimmy syuting bareng mereka, buat pastiin kalau semua ide mereka bisa sesuai dengan waktu luang yang bisa kami berikan untuk Jimmy. Jalan lewatin semak ini berulang kali. Oh ya? Aku tinggal di sini. Astaga. Bisa tebak siapa yang masukin? Sebelum syuting sama Jimmy, kita pakai peran pengganti untuk pastiin angle kamera, suara, dan pencahayaannya sempurna. Jadi semua beres sekali syuting dan gak buang-buang waktu. Tebak siapa yang lemparannya masuk? 3, 2, 1. Soalnya jadwalmu sibuk banget jadi... Oh ya, aku mau syuting Beast Games lagi. Aku nggak akan lupa post di Instagram Story. Jangan lupa cek. Kamu bisa bagi pikiran dan fokus. Ini salah satu momen penting di acara ini. Otakku cuma bisa fokus di satu hal dan sangat obsesif. Apapun yang bukan bikin konten atau hal yang aku suka saat itu, aku harus diingetin orang lain atau nggak aku lakuin. Aku sangat kesulitan ngurus diri sendiri. Ya, aku harus ngingetin diri sendiri buat jadi pasangan yang baik, buat tunanganku dan semacamnya. Waktu kerja aku bisa lupa minum. Kadang perutku bakal sakit banget dan aku baru inget kalau aku harus buang air besar 9 jam lalu gitu ya. Pokoknya aku nggak mikirin hal lain sampai tubuhku terasa sakit. Aku sangat fokus sampai aku jarang banget ada hal yang lebih penting bagiku dibandingkan dari pekerjaan. Waktu main ketan yang kita mainin tuh, aku ketagihan. Aku main ketan mungkin 27 jam non-stop. Cara kerja otakku kayak gitu. Mungkin buruk, tapi aku udah pasrah aja. Aku cuma tahu kalau aku orang yang hidup dan bernapas demi pekerjaan. Dan itu yang ngasih tujuan hidupku dan gak ada gunanya dilawan. Dan begitulah aku sampai di sini. Untungnya yang bikin aku terobsesi dan perjuangin adalah YouTube. Waktu masih remaja, aku ngerasa aneh banget. Di sekolah aku disuruh diam soalnya aku cuma ngomongin YouTube. Dan akhirnya aku diam dan aku terus bekerja. Dulu aku adalah orang yang paling dikucilin. Waktu ketemu YouTuber lain yang terobsesi, langsung ngobrol. Kami ngobrol 15 jam sehari, tiap hari selama ribuan hari. Aku ketemu orang-orang. Aku bakal duduk di depan komputer, nonton orang berhitung sampai 100.000. Videonya 23 jam, terus viral, dan itu dia. Gak ada yang tahu dia siapa. Dulu dia lebih terkenal dibanding aku. Dan jadi yang dulu dianggap orang aneh, gila, sekarang dianggap kualitas orang jenius. Mereka ngelihat itu. Dan usahamu, kamu udah maksimal, kamu kerja keras, dan itu mengagumkan. Selama 2 jam terakhir, Jimmy udah keliling dan ngobrol dengan setiap kontestan. Dan mungkin yang mereka omongin sekarang ini bakal jadi pengkhianatan dan nyiptain momen penting pas diedit. Gimana cara kalian bertahan? Ini situasi yang lumayan bikin stres, tapi pada akhirnya aku pengen 10 besarnya itu orang yang bisa aku percaya. Kamu harus buat keputusan yang berat
Seenggaknya kamu 10 besar. Good luck. Makasih. Aku nggak iri sama mereka. Mereka berteori bakal ada voting dan sekutu mulai runtuh. Yang ceweknya maunya cuma sama cewek, yang cowok datangin yang cewek, dan Monica datang ke pihak cowok. Menurutku sekarang aku dan Monica yang aliansinya paling kuat, seenggaknya di sini. Kalau aku dan Jim di 2 besar, semoga peserta terbaik yang menang. Enggak, aku bakal fokus. Kalau tinggal kita, aku bakal fokus. Sebenarnya dia bilang kalau dia akan mulai jelek-jelekin aku, dan aku malah senang karena aku tampil terbaik di bawah tekanan itu. Menurutku, kita bisa dapat cerita organik dengan pasanganmu. Karena nggak ada ponsel yang ngalihin perhatianmu, ya kan? Dia nggak tahu apa-apa tentang aku di online. Dia nggak tahu soal reputasiku di luar sana. Dia cuma tahu siapa aku, dan aku cuma tahu siapa dia. Ini kisah cinta yang sangat tulus. Ya, aku dapat informasi rahasia dari Jim. Itu rahasianya. Hubungan Monica dan Briley di fase pasang surut. Pendapat yang penting itu cuma pendapat dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu harus tanemin itu ke kepala pacar kamu, soalnya dia nggak kayak gitu. Ada kontestan yang kita nggak tahu seperti apa aslinya. Mereka berubah seiring berjalannya waktu. Kamu mau eliminasi semua cewek satu persatu apa Iya, bener aku kayak bakal gitu? ngelakuin itu. Aku akan ngelakuin apapun buat nyingkirin mereka semua. Aku lakuin semua pekerjaanku dari balik layar. Sisa waktunya 57 menit lagi, dan 3 orang bakal dieliminasi dengan brutal. Dan tinggal 10 besar pemainnya. Setelah malam ini, 10 orang punya peluang 10% buat dapat 5 juta dolar. Kenapa yang 2 ini beda warnanya? Mereka ingin ngenalin konsep hati. Kami mau membangun sesuatu yang bakal jadi inti acara ini. Oke, bisa ambilin 10 yang bentuknya paling sempurna. Kita bakal ada lempar koin lagi, ada kubus lagi. Ada berbagai elemen berbeda yang ingin terus kami pakai di acara ini. Dan kami suka ide kalau inti dari Beast Games adalah melindungi hatimu. Selama warnanya masih mirip merah, nggak masalah. Kontestan, inilah waktunya. Silakan berjalan ke hati kalian. Mereka nggak pernah setegang ini. Mereka belum pernah sesunyi ini. Mereka nggak tahu siapa yang dipilih. Carl dan Trick lagi bersiap buat ngasih reaksi di momen penting ini. Jimmy sedang berusaha dapetin konten sebanyak mungkin dari kontestan. Drone udah di posisi buat ngerekam hati terakhir yang pecah waktu kita dapet 10 besarnya. Itu kenapa mereka bikin momen cliffhanger kayak gini dan ngambil gambar yang cuma ada di Beast Games. Aku nggak iri sama yang pegang palu godam, tapi aku... Oh enggak. Penjaga, bawa masuk palu eliminasinya. Sudah waktunya buat menghancurkan hati pertama dan mengeliminasi kontestan itu dari Beast Games. Silakan berjalan ke hati yang mau kalian hancurkan. Aku mau gambar steadicam waktu mereka turun tangga dan jalan di atas rumput sebentar. Lalu kita bisa minggir dan pakai lensa panjang, hasilnya pasti bagus. Kalian yakin mau hancurin hatinya? Apa yang membuat emosional? Kita udah di sini 30 hari dan kita lihat mereka nangis, marah, dan aku mikir, astaga, ini hidupnya Jimmy. Iya. Dan di tahap ini apa yang bikin emosional? Sejujurnya waktu syuting momen-momen ini, aku nempatin diriku di posisi kontestan yang berdiri di sebelah aku. Kamu nggak akan pernah mati rasa karena itu yang bikin aku sedih ataupun senang, tergantung aja. Apa kamu pernah nangis waktu kontestan nangis atau... Oh iya, pernah lah. Coba aja scroll channel YouTubeku. Ada banyak. Kamu orang hebat, bro. Maaf. 2 minggu lagi dia akan ikut kompetisi orang terkuat. 5 kali berturut-turut dia menang. Ini yang kenal. Ini dia. Satu hati lagi buat dihancurin. Aku belum pernah merasa setnya setegang ini. Kayak... Iya, bisa kerasa. Aku nggak mau ngancurin hati orang di depan orang banyak. Karena itu tontonan yang brutal. Kalian yakin mau hancurin hatinya? Penjaga! Kubur hidup-hidup! Ini satu hal yang ditakuti oleh semua orang. Aku udah mulai ngerasa sedikit sesak di dalam sini. Tempat itu ditutup selama beberapa jam. Tapi ada masalah besar yang sedang kami coba atasi. Bakal ada hujan badai besok. Kalau nggak dapet gambarnya malam ini, bakal game over. Kalian orang tuanya Monica? Kamu pernah terikat secara emosional dengan kontestan? Kamu cerita kalau kamu... Menikah? Iya, aku nikah. Serius? Selagi kontestan bersama keluarganya, mereka membangun set baru yang seperti perjamuan terakhir. Di militer biasanya hal gini dilakuin sebelum ngirim orang perang.